Ya, selain tampaknya pesawat sudah terbang di atas game terakhir kita kali ini di atas Miramar, di mana arah pesawat dari El Azhar menuju ke arah El Pozo ini akan sangat menyulitkan turunnya tim Aero yang kali ini pindah. Kampung militer is my city kalau kata Aerowolf, langsung pindah dari LL menuju ke kampung militer. Dan Tampaknya RRQ kayaknya bakal ke El Pozo. harusnya El Pozo, Harusnya clear. El Pozo, Itu RRQ. clear El Pozo soalnya. Ya, diselamatkan dari flag padnya ya, langsung menuju ke arah El Pozo. BTR terjangkau menuju ke Pecado. Yang ribetin itu tim-tim yang ke arah Valle del Mar, Puerto Cuma Paraiso, LL itu BT banget. Kecuali circle-nya ke bawah. Ya, jadi sekalian OTW ke circle. Betul, nggak bolak-balik ke circle, ke looting, ke drop zone mereka, looting terus balik lagi ke circle. Maklum Apa ya, sih? game terakhir Game Miramar. terakhir Miramar. Ada yang rotasi pakai 5 mobil kah kali ini? Iya betul. Zaman kapan? Nah, tapi lucu ya pas, itu kita nggak sadar. Heeh. Dan lu nyambut lagi? Ya betul banget. Ya, masa kita sadar tuh pas nyampe rumah, nyampe kamar hotel. Flo, lu sadar gak sih? Tadi gue bilang kita ada orang rotasi pakai 5 Itu juga mobil. gara-gara ada yang ngetek. Apa? Ada yang Iya. ngetek bilang Pasta Wolfie halu kah? Bilang satu tim rotasi pakai 5 mobil, kan satu tim berempat. Terus gue juga kayak baru mikir, juga ya. Habis itu keluar dah nyari sate cumi. Itu udah makanan yang paling gua kangenin selama di Taichung kemarin. Sate kayaknya itu cumi, sih. nasi goreng. Sate cumi nasi goreng yang ada di ini food court. Ya, Wah, betul. itu udah paling the best sih. Enak gitu. Satu porsi berdua. Deket ini ya, apa nama mallnya? Uerma, Wama. Wama. Deket Iya. Wama ya. Mantap ya. Mantap kali. So, back to the beat. Back to the game. Loops yang drop zone-nya kali ini mencar-mencar, cukup berani. Nova Order juga cukup berani menembak AK tanpa adanya scope. Betul, dia berarti tim akan no-scope ya. AK no scope. Karena ada juga player-player yang suka menggunakan tanpa scope untuk AK dan TP-TP terus terkenal oleh seorang Order menuju ke arah Sinister. Tampaknya A1 kali ini kabur ya, bukan Aura Fight Aura Smile karena nggak punya senjata. Tapi matanya dia tajam banget. Wah gila sih Order sih, matanya bener-bener tajam banget dia. Tuh, lihat mata dia tuh, tatapan dia ke HP-nya. Iron sight doang loh. Itu Atau sampai jangan-jangan kacamata dia udah scope. kacamata scope. Kacamatanya udah nge-scope. Jadi dia nggak butuh scope di in game. Karena kacamata udah nge-scope, auto scope ya. Kacamatanya udah nge-scope. Bisa diatur mau kali berapa. Bisa diatur, bisa di-adjust. Sampai AK dia tadi kali 16 ya. Wah itu zoom in-nya udah bener-bener zoom se-zoom-zoomnya. Zoom se-zoom-zoomnya. Zoom se-zoom-zoomnya. Zoom. Oke lah, kita bakal lihat DRS juga yang kali ini bertetanggaan dengan Chariho dari Loops. Ya, ini ada Mafia Ninja yang tampaknya masih bingung ya mau jadi Mafia atau mau jadi Ninja. Jadi dua-duanya dimasukin ke nama dia. Hah? Mutar-mutar mencari korban tapi belum menemukan di daerah dia. Karilho kali ini masih berusaha juga untuk mencari posisi dari Mafia Ninja, bakal langsung back off dan kembali mendekati ke teman-temannya. Ya, dan belum ada fight yang berlanjut secara terus-terusan, hanya sekedar pengamatan early game aja. Baru satu player yang ini satu player dipulangkan atau satu tim ada yang tidak lengkap. Oh, Godsend kembali bermain hanya dengan 3 player aja, Flo. Godsend kali ini ya. Ya balik lagi, peraturan di BMGS itu keras. Kemana ya satu orang ini nggak main 2 match berturut-turut? Banyak kemungkinan pas. Oke. Banyak kan, bisa dia yang telat, bisa dari sistem anti cheat belum nyala. Tapi kalau telat 2 kali ya gimana gitu? Nggak mungkin sih kalau telat 2 kali. Mungkin ada kesibukan lain Bukan kali. Godsend tadi. Tadi Godsend bukan sih? Tadi TU. Emang tadi TU ya? TU, dan name. Oh enggak, sorry. Gua ralat. Maksud gua lagi-lagi di match ini setelah tadi ada satu tim lagi yang tidak lengkap, maksudnya gitu. Betul. Bukan dari Godsend. Oke, tapi yang baik lagi pas. Kemungkinannya banyak. Bisa dia yang telat, Heeh. bisa anti cheat yang nggak nyala atau Uh-uh. faktor-faktor lain gitu. Karena kan rulebook-nya ketat banget. Betul, terus ketat dan spesifik. Dan ini on time banget. Kalau kalian lihat ya, kayaknya ini salah satu turnamen juga dengan internasional yang on time terus. Mungkin sempat di awal-awal minggu pertama itu weekdays dan juga super weekend pertama sedikit ngaret karena ada beberapa adaptasi juga dan penyesuaian tentunya dengan berjalannya turnamen tingkat dunia Betul. secara online. Tapi setelah itu on time terus. Ada bedanya pas, telat karena technical issue dan telat karena ngaret. Oke. Beda gitu kan. Dan ini telat karena technical issue. Betul, waktu itu kan. Tapi jadi ngaret. Gimana tuh? Ngaret yang gue maksud gini pas. Nah, gini. Gimana? Biasa kan break 5 menit. Ah. Tapi kalau biasa kan panitia kan kayak ya udahlah 8 menit lah, 10 menit lah gitu Ah. kan. Pas masuk undur dong 5 menit. Betul. Next game-nya sama. Pas udah kelar game, Oh. break 10 menit ya. Tapi 17 menit baru dipanggil semua masuk ke dalam. Oh, oke. Atau udah masuk,
belum pernah masuk room, tambah lagi 5 menit. masuk Berarti room. ini bener-bener ketat ya. Walaupun dilaksanakan secara online, tapi semua tim harus tertib menyesuaikan waktu yang sudah dibuat. Misal jam 18.00 semua udah masuk lobby, ya udah masuk lobby semua. Nggak boleh ada yang ketinggalan. GAC harus sudah on, ya udah harus di-onin. Jangan sampai belum di-onin karena lu masuk lobby, dicek GAC-nya belum connect, ya udah di-kick. 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 Nggak ada dibilang, bro tolong dong nyalain GAC-nya. Nggak ada. Karena itu udah tanggung jawab per player kan. Manajemen dan player. Karena mereka udah menilai, mungkin ya dari panitianya sendiri udah menilai ini professional team, professional player. Kalau hal basic dari rules book aja nggak mereka taatin, berarti lu bukan pro player. Belum memenuhi standar pro player. Ya, karena kan pro balik lagi yang pernah kita bilang, ada dua. Pro jago main atau profesional dari segi sifat. Sikap betul. Sikap juga. Jadi ya keduanya harus dipenuhi. Ya. Skill harus jago, sikap juga harus bagus. Paket lengkap tuh. Paket lengkap. Paket lengkap. Itulah kalau pro mau player dibilang yang pro sesungguhnya. Betul. Kalau cuma dibilang pro jago mah banyak di klasik yang jago-jago. Betul. Tapi kalau dibilang pro yang jago dan juga sikapnya oke banget, dan sikapnya bukan cuma maksudnya baik ya, tapi betul. dalam arti dia profesional, dia mengerti juga hak dan kewajibannya, Yes. dan menjalankannya keduanya, hak dan kewajiban dia. Mengerti kontrak lah. Dan Betul. tahu porsi hak dan kewajiban. Karena ada yang rata-rata pengen nuntut haknya tapi kewajibannya nggak dipenuhin. Ada yang kayak gitu. Betul. Tapi perlu tahu juga haknya apa, Pas. Nah itu dia. Perlu Makanya juga. kalau kalian jadi pro player, kontrak dibaca. Jangan cuma lihat Jangan nama. cuma lihat nominal, digaji tanggal berapa, tanda tangan materai 6.000. Habis itu ada kekurangan gaji, ada kekurangan fasilitas, ngomel-ngomel. Jangan. Baca semuanya. Mau Itu- hurufnya fontnya cuma 7, Baca. cuma 3, size fontnya baca. Mending beli kacamata perbesar. Iya. 10.000 daripada. Daripada lu kehilangan duit yang ada di kontrak. Betul. Ini tips buat teman-teman ya, yang mungkin satu hari pengen jadi pro player. Dibaca, Betul. dibaca. Oke, kita bakal bahas kembali gamenya karena ada beberapa tim juga yang sudah mulai rotasi dan agak sedikit bentrok. Namun belum ada spray dari beberapa tim yang sudah mulai bentrok ini, termasuk Godsend yang barusan aja ngebiarin satu player dari Navi lewat. Mungkin juga faktornya adalah angle terlalu kecil. Betul. Nembaknya tuh susah kena peluru dan dia nggak mau wasting peluru dan nggak mau kasih informasi. Dan ini Siapa bagi tahu speednya kalau- kenceng. Iya, udah ketahuan nih nembak nggak kena, dicegat di depan kan. Mana tadi yang nembakin gua tuh Malah ditunggu-tungguin dipotong rotasinya. Betul. Iya, makanya resiko jadi dia mikir, dah mending gua nggak nembak dan daripada nembak dan nggak kena. Dan kayaknya Flo ya, BTR tuh belajar dari pengalaman Miramar yang sebelum-sebelumnya, di mana mereka dengan cepat meninggalkan Pekado, terus circle-nya ke Pekado. Sekarang kalau kita lihat di map yang kita punya, dia nggak bergerak sama sekali dari Pekado, nahan di Pekado. Belajar dari kesalahan. Kalian kalau penasaran, kalian buka YouTube-nya PUBG Mobile Esports, cari yang map stream. Cari yang map stream, kalian bisa perhatikan rotasi dari berbagai macam tim. Betul, itu cukup clear ya. Cukup Clear. Dimana BTR tuh udah kapok ninggalin PKR terlalu cepat karena kemarin tuh bener-bener wah, the real gocek dah. Dan akhirnya berpindah juga. Ya itu kena gocek freestyle kemarin pas. Betul. Udah keluar dari Pekado. Malah PKR cuma di ujung banget pas. Pental ke Tapi ujung. bisa kesana lagi. Mereka mendekat dikit. Semua tim udah ngasih Pekado, mental lagi ke Pekado. Betul. Ini kayaknya BTR lagi bercanda. Lu gerakan vehicle mereka kayak nggak menandakan ingin rotasi banget gitu. Langsung dari mereka kan. Telakson dulu, terus mau Tabrak-tabrakan. body-bodyan dulu, rotasi pakai Tayo, pakai Merado, disangkanya main bom kar. Kayak gua sama lu bisa main kan. Ya begitulah Udah serempet kalau ke turnamen tembok. di bawah fun biar nggak terlalu stres ya. Betul. Karena baik lagi ini turnamen panjang loh. Betul. Turnamen panjang sama turnamen 3 hari, beda cara mainnya. Beda sama yang lo bilang, maraton sama sprint itu beda. Skill yang dibutuhin beda, Yes. tubuh yang lu bangun beda gitu kan. Pasti. Mentalnya juga harus beda. Makanya kita harus tetap dukung guys, apapun itu hasil yang didapatkan oleh Aerolov dan juga Bigetron. Karena yang kita harapkan paling utama ini, goal gua sih dan harapan gua, ekspektasi gua ya, dua tim Indonesia ini setidaknya bisa lolos ke grand final terlebih dahulu. Betul. Berapapun placement yang mereka dapatkan di regular season, gua jujur bodo amat, yang penting mereka bisa lolos ke grand final dulu. Karena gengsi sebenarnya tuh lebih di grand finalnya sih. Lebih di grand finalnya. Kapan lagi lu masuk turnamen dunia, lolos dari regular season, masuk ke babak grand final? Betul. Karena baik lagi kita bakal lihat juga biasanya dalam perolehan poin ya. Aerowolf itu kalau dari regular season pas nggak terlalu galak-galak banget. Sedikit santuy mereka. Tapi ketika sudah sampai ke grand final, biasanya itu saatnya mereka menggila. Tanpa kita bakal ada tim Nova bertemu dengan tim FUT Footballist. Depan mereka akan Kajimi HBD. Sudah bersiap-siap, sudah menyiapkan kuenya. Lilin menyalakan, akan ditimpuk kuenya kali ini kepada seorang Raum. Kali ini sudah terlihat Raume dan di HBD tidak. Belum connect tembakannya.
Tapi Oh. informasi setidaknya udah mulai masuk Dan dan, di sudah HBD. mulai dapat satu persatu. Tapi trading knock ya. Trading Red knock kali knock ini. dan bertambah kembali sebuah kerugian untuk Footballis karena setup mereka mudah untuk dibobol. Footballis menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Betul, tradingnya tampaknya dimenangkan sangat jauh oleh tim Nova dan hanya bermodalkan 1 knock dan mendapatkan 4 kill ya di awal permainan kali ini di daerah Junkyard. Ini baru menang mutlak. Ya, no debat. No debat. Dapat 4 kill, nggak ada korban. Knock 1 doang lagi. Ya korban hanya sekedar kenok, tidak sampai kehilangan player mereka. Bahkan ke knock 3 pun masih gue bilang menang. Iya, karena masih bisa ke revive. Betul. Intinya nggak ada player yang dipulangin ke arah lobby, itu menang mutlak baru. Ya, no debat. Wow, Execute juga perang sama Oke. Secret. Dengan tim Secret ya tampaknya Betul. bom dilontarkan dan kena juga. Belum terlalu banyak fight terjadi ya selain pick off kecil, tapi kenapa kita nggak pindah? Oh, kita Oh, pindah akhirnya. ditabrak. Langsung ditabrak tanpa ampun. Kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim Secret langsung lempar bom ke bawah menghalangi pergerakan dari tim X untuk menuju ke arah rumah mereka. Tapi Rex lagi merangkak pelan-pelan guling-guling ke arah Yuhai untuk diselamatkan. Awas itu granatnya matang banget tadi dilempar ke bagian seberang dan kelihatan angle shootnya. Wow, 2 player free shoot dari Secret. Langsung dari arah jendela mendapatkan 2 orang knock, 1 revive kembali knock dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Backup fire dari Mato juga sukses mendapatkan 1 orang. Tradingnya tidak terlalu menguntungkan. Betul ya, Matoy langsung secure kill juga dengan SLR yang dipegang kali ini. Raja DMR sudah memegang DMR coklat kali ini ya. Ya, sukses ya. Enggak, itu Slur. Seller tadi ya. Slur. Bukan sukses ya. Bukan sukses. Bukan, oke. Dan dari U-Hike juga sudah mulai naik sesuai dengan namanya. Hike. Semakin tinggi. Switch. Memantau dari balik bukit saja. Scope dia panjang kah? Berani nge-backup dengan jarak sejauh ini? Belum datang. Tapi kita bakal serang iShot, bakal sniper bom juga ke arah Zute Zutai bahaya. yang berada tepat di bawah dia. Zutai bahaya. Walaupun belakangnya dijagain sama Switch, tapi posisinya Zutai benar-benar berbahaya banget. Lolos dari peluru, oke. Tapi tidak bisa lolos dari granat dan tek. Ada tukang mie barusan lewat tadi. Rex harus reload terlebih dahulu juga. Akan langsung di-push HBD. dan Zutai ternyata berhasil mendapatkan 1. Bahkan hampir mendapatkan 2, tapi hampir tidaklah cukup. Akan langsung di-tapping dan Switch pun termakan oleh tim Secret. Execute menjadi tim kedua yang pulang ke arah lobby. Betul, dan Secret dengan sangat-sangat tenang, sangat-sangat rapi, menumbangkan lawannya dan tampaknya A1 kembali bertemu dengan BTR ya. Kali ini Betul. tampaknya rival yang terbentuk kali ini ya, antara A1 dan juga BTR, rivalitas yang sangat ketat kali ini. Yes, dan kayaknya nggak ada baku tembak untuk pertemuan mereka kali ini karena mereka bertemu di kala sedang melakukan rotasi. Betul, kata mereka sementara kita nggak fight dulu, tapi nggak smile. Gencatan senjata dulu ya sementara Betul. ini. Cuma kata Wow. Iwan, jangan nganggep gua nggak fight, gua smile ya. Tapi jarang loh ada tim yang mau ngambil bagian tengah dari Labenditanya. Jarang, rata-rata tuh ngambil di bagian pinggir mangkoknya Labendita. Tapi tadi BTR masuk ke bagian bangkai pesawatnya Labendita. Betul, kayaknya mungkin dari tim BTR mikirnya ya nggak akan ada orang lewat, karena dia tahu nggak akan ada orang ngambil, itu pasti kosong. Oke, tapi predik move-nya cukup baik, tapi tidak baik untuk Matic. Aduh, ini timnya Matthew kah? Langsung di knockdown tadi satu Itu pemainnya. ini, mantan pemain BTR. Oh, mantan pemain BTR. Itu Natik. Itu Natik. Lu mikir dulu lagi. Gua connect-nya lama banget. Itu Natik, Wolfie. Itu Natik. Natik sekarang udah nggak main lagi dia. Betul. Udah jadi bos dia Jadi sekarang. bos sekarang. Tapi kita bakal lihat dari Trokil bakal menumbangkan suara Matik yang sudah tersupur ke arah tanah. Lagi dicari mana dia orangnya kali ini. Betul. Belum ditemukan, orang masih nahan step juga. Tapi tampaknya harusnya nggak lama-lama lagi bakal ditemukan sih posisi dia tersungkur. Yes, langsung di regroup juga sama Godsend. Mereka sudah mulai berkumpul. Mana ini orangnya nggak ada. Hey, kamu kemana? Oh, dia keluar broken wall ternyata. Dan ada Archer yang lewat di dekatnya Godsend. Betul, ini si Matik udah serak-serakin item-itemnya pas. Dibuat Godsend yang mungut ya. Iya. Dan Bongok akhirnya lagi. ditinggalin. Capek nyariin Matic. Akhirnya ya udahlah. Dari Mogi aja daripada Matic ya. Dari koplingan. Dari komplingan daripada Matic. Ditinggal di belakang cuy. Wah, habis dikenok, ditinggalin, dibiarkan mati sama zona. Betul, kita bakal dari anggota Navi lain juga mulai tembak-tembakin sama tim Ark, Favia dan kawan-kawan ya. Dan kita bakal lihat circle akhir menuju ke daerah Minas Generales, menuju ke bagian utara lagi. Jadi kita bakal melihat fight banyak terjadi di daerah open field. BTR dapat zona, tapi menurut gue tempat BTR bukan tempat yang terbaik itu. Ya, belum High tempat terbaik. ground-nya banyak banget soalnya, high ground-nya banyak banget dan itu kompon kecil. Betul, tapi belum terbaik pas. Belum. Kalau zona keempat, 5, 6, 7 ke Nah, itu mereka baru. mulu, terbaik Itu tiba-tiba. baru terbaik. Kalau dilihat dari posisi sekarang di circle 3 itu bukan terbaik karena masih banyak pos-pos
yang opsi lebih baik lainnya. yang ditempatin sama BTR sekarang kalau kita bandingkan. Tapi dari Archer, satu pemain mereka kembali terjatuh menuju ke tanah, mencium panasnya Miramar. Trixie bakal melempar granat ke bagian bawah, akan meletup, hanya memberikan splash damage ke arah Inonix. Masih bisa bertahan, smoke setup kembali dikeluarkan dan Trixie mencoba untuk peruntungannya yang kedua. Dilempar lagi agak sedikit menuju ke arah kiri, meletup. Tapi ternyata dari Inonix sudah berpindah, dia berada di bagian atas dari tanjakan ini, bukan berada di bagian bawahnya lagi. Dan Trixie pun mendapatkan spot di bawah sini dan dia dapat vehicle. Dia vehicle. Naikin motornya, digas, cabut. Tapi kelihatan sama Eunsu. Kena tapping lagi dan langsung ditembakkan juga kali ini TZ-nya tanpa ampun sama Betul. sekali. Inonix yang dari tadi bersembunyi pun akhirnya dia bisa selamat dan Bigetron kembali lanjut untuk melakukan rotasi karena Circle membanting menuju ke arah utara. Cukup jauh dari tempatnya Bigetron, kurang lebih sekitar 600 meter untuk BTR bergerak masuk ke dalam zona berikutnya untuk Circle yang keempat. Inonix pun mobil mereka dari Archer sudah mulai terbakar. Ada Ewan yang bakal lewat. Itu ambil kanannya lagi Scouting dia. dulu dia, buka jalan dulu terlebih dahulu teman-temannya, tapi dari Ark nggak nembak ya. Mereka kayak belum tahu deh bahwa A1 sedang rotasi, tapi kita tahu. Mereka tahu. Langsung tembakin dan langsung diskaratin juga sinisternya. Apakah yang lain bakal follow up atau bakal mencari jalan lain? Atau bakal udah kill nggak ada dari kendaraan Mark juga berlari dari Blue Zone. Sakitnya Blue Zone pun sudah lumayan sakit kali ini, jadi mereka perlu untuk berhati-hati my tidak menelan God. sakitnya Blue Zone. Nggak ada kendaraan, berempat, open field. Mobil berasap, Wah, ditembakin ya dari udahlah ya. belakang. Ada mobil lewat berusaha berhenti, pengen minta tumpangan tapi nggak ada yang berhenti. Favian dan kawan-kawan, nasib kalian ini sungguh mengenaskan, tapi lebih mengenaskan nasib dari EUT yang langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Mereka masih menjadi juru kunci untuk total poin di weekdays dan juga super weekend. Betul, tampaknya Aero juga bertemu dengan tim BTR tapi mengambil compoundnya sebelahan kalinya, di mana kedua tim ini mengambil sisi kanan pada Circle. Not a good sign sih. Ya, Karena kemungkinan bakal bertemu kalau Circle pindah ke bagian kiri atas. harusnya iya. Dan gua rasa juga feeling gua ya, kalau circle-nya ke kiri, BTR akan ambil jalurnya itu ke kiri nggak ke kanan. Kanan tadi udah crowded banget. Ada dua tim yang udah nunggu BTR di sebelah kanan. Iya. Ya kita bakal lihat sih nanti perkembangan seperti apa ya. Tapi untuk sementara kita bakal lihat dari tim BB juga bakal menggunakan bagi untuk masuk ke arah zona lagi. Dari Blue Beast 3 kill secure sementara waktu ini, tapi Lufa juga bakal dikenok. Oke, udah mulai maju. Tipis-tipis saja Microboy melihat satu orang di tapping langsung dengan menggunakan slider. Belum ada yang kenok, pintu kembali ditutup lagi karena memang kita ada pintunya bisa dimainkan, buka tutup. Godsend pun sudah mulai panik karena di bagian bawah ada Aito-chan dari Blue Beast yang sudah mulai mengontrol bagian luar dari rumah bata ini. Belum ada lemparan utilities dari Aito-chan. Menunggu follow up dari teman-teman, tapi Lufa sibuk di sisi yang lain karena Lufa sedang terkena knockdown. Betul, ini dari tim BB lumayan terjepit dan Spauf. Godsend dengan 3 anggota mereka lagi fight juga. Spauf tampaknya bilang karena lobby dari tim Aero Wolf. What happened tidak tertangkap oleh kamera. Oke, di cancel lagi granatnya. Kali ini dia masak pasti dan berpindah kita ke arah yang lebih mendebarkan. Minas Generales yang saat ini sudah mulai dipantau oleh observer kita, Jimmy. Layaknya bermain sebuah perosotan tadi, turun dari atas ke bawah berusaha untuk diminta untuk diselamatkan, dan Paraboy menjaga di bagian bawah dari water tower ini. Belum ada yang terlihat karena cukup tebal setup smoke yang dikeluarkan oleh tim RRQ. Tapi sepertinya dari Beer 11 dia tidak ingin terburu-buru juga. Dari Ernie juga sudah mulai menyisir di bagian pinggir dari bukit ini. Terlihat Ernie-nya di spray dan di take down. Backup fire dari Beer masih belum bisa menjatuhkan satu player Nova yang ada di depan dia. Persis free fire sedikit menuju ke bagian atas, Dapat. ke bagian depan, ke bagian belakang, dan ke arah tengah. Paraboy juga termakan oleh zona. Zonanya masuk ke arah dua tim Indo, zona Indo Pride ini. This is legit my friend. This is legit. Ya, ini the real zona Indo Pride. Betul. Kalau ini zona ini ya pas settingan nama kita ya. Nah, ini settingan nama kita ya. Ya, kita yang setting ini. Gua, Wolfie, dan Eldoge yang menyeting ini tadi ya. Biarin, walaupun kita kemarin bilang nggak bisa disetting, tapi sekarang kita bilang disetting. Kita yang settingin. Kita yang settingin ya. Tapi dari Arch, kayaknya mereka bakal fight dengan Loops, jump shoot, terhalang satu mobil, bermain di arah jendela terlebih dahulu, tapi double jump shoot yang begitu baik dari Arch, menjatuhkan satu pemain dari Loops. Golden langsung terkenok, ingin dikonfirm jadi sebuah kill, tapi dia bakal keluar, menutup angle shoot, membutakan permainan dari Arch. Terjadi threat
knock antara Ark dan juga Loops 3 lawan 3. Kondisi berimbang, masih bermain di balik Jeep. Close combat kembali, Chowski take down. 2 tumbang dari Loops dan menyisakan Federal dan juga Chariho. Kembali tumbang 1 pemain dari Ark dan kembali berimbang kondisinya 2 lawan 2. Tapi dari Ark mereka ingin memilih untuk melanjutkan fight-nya terlebih dahulu. Kanan dan kiri bakal digunting dan ternyata keputusan yang tidak baik diambil oleh Archer Gaming. Betul. Dia punya timing buat nge-revive padahal. Tapi dia malah menabrak dan memaksa lawan. Tapi tampaknya A1 juga pulang oleh BTR, termasuk juga tadi di off cam ya. Aerowolf juga dipulangkan oleh BTR. 8 kill bagi tim Bigetron Red Aliens. Betul, 8 poin kill tanpa adanya satupun player yang dipulangkan ke arah lobby. Kemenangan mutlak ke arah A1. Betul. BTR. Ya maksudnya kemenangan mutlak ke arah BTR yang habis ngadepin A1. Maksudnya Iya. gitu. Kalau Kurang udah dikit. last match tuh banyak Bang Katago yang tidak keluar ternyata ya. Ini Bang katanya mungkin Pending udah malam. Pending udah malam ya. Pending Tahan udah sistem. malam. Betul sekali. Oke. Bigetron mendapatkan spot yang sungguh enak. Di sebelah kirinya ada Loops. Idolwolf ternyata sudah dipulangkan menuju ke arah lobby di urutan ke-8 atau ke-9 tadi karena mereka dipress juga sama Loops dan juga PW88 yang ada di bagian high ground. Granat dari Blue Beast menjatuhkan 1 player. High groundnya kali ini akan rebutan antara Secret dan juga PW88. Tapi sepertinya Korpai sudah mulai mendengar beberapa kendaraan yang lewat, bakal langsung di spray. Kali ini belum turun dari ada mobilnya tapi iShoot sudah mulai turun, bakal ditembak oleh Korpai. 1 tumbang. PW88 berhasil mengontrol high ground ini. Saat ini bakal ada close combat. Mobil sudah mulai berasap, bakal langsung di-pick menuju ke arah sebelah kanan, tapi Korpai masih melakukan proning. Masih cukup tenang Yuhaik untuk menghadapi Korpai yang masih melakukan proning dan akhirnya dihabisi begitu saja. Yuhaik, last man standing ini yang sedang dikejar-kejar tapi belum menjadi last man banget karena satu pemain ternyata Matoy. selamat, Matoy, yang 2 match tadi tusun. Kali ini dia masih bisa bertahan cuy. Betul, kita bakal BTR bakal fight dengan tim Loops kali ini di ujung circle bakal pindah kemana, dia bakal sangat menentukan arah dari permainannya dan tampaknya bakal pindah. BTR bisa nih mengisi BTR bagian bisa. bawah, tapi perlu meng-clear Loops dulu. Itu kompon rebut-rebutan tuh. Cuma ada 1 kompon. 1 area kompon yang bisa dikontrol itu pun buru-buruan. Antara BTR ataupun tim yang ada di bagian utara itu Godsend dan juga Blue Beast. BTR sama Loops juga tukeran jumlah anggota mereka di mana Federal dipulangkan ke arah lobby oleh Luxi. Ryzen juga dapat 1 knock. Kita belum melihat lagi Loops masih bertahan dengan 2 anggota mereka. Pak, pindah dong ke BTR-nya, Pak. Iya Pak, kita pengen nonton BTR Pak, itu perang dari tadi Pak. Alhamdulillah sekarang tersorot, tapi Mato yang disorot bukan BTR yang disorot. Betul. Free shoot ke arah DRS hampir saja tumbang dan Yuhaik masih cukup berani untuk bergerak bebas padahal arah dia tuh benar-benar open field. Matoy dengan selelernya langsung melakukan tapping manja ke arah 4 pemain dari Red Aliens. Sementara Ryzen akan menghujani granat dan Loops dipulangkan. One man show dari Ryzen, Super Manggis is real. Yes, lagi-lagi nih si ahli bombardir menumbangkan lawan dengan bom-bom yang dilontarkan ya. Super weekend kedua Ryzen jadi MVP loh. Iya. 11 kill dikantong oleh tim Bigetron, 6 dari seorang Ryzen. Impressive. Top 4 dikatakan oleh tim BTR pada kali ini. Kita bakal lihat apakah dari tim BTR bisa masuk ke top 3 dan bisa WWC dengan jumlah anggota yang mereka miliki masih lengkap dan zona dikuasai juga oleh mereka. Betul, Microboy sudah mendapatkan kompon yang gue bilang tadi. Mobilnya sudah mulai salto-salto backflip dan akan ditembak oleh Microboy. Masih bisa bersembunyi, kali ini terpantau dengan sangat jelas M4 dan juga scope 6 yang sungguh baik. 1 orang lagi bakal turun dan 3 player Red Aliens membantu dari arah high ground untuk menyelamatkan posisi dari Microboy. Terlihat dan sepertinya Nima dipulangkan ke arah lobby. 4 tim masih bertahan, DRS kehilangan 1 persatu pemain mereka. 1 knock dan akan sangat sulit untuk di-revive. Dan posisinya BTR bagus banget, 3 orang dari high ground, 1 dalam compound. Tidak ada tempat yang disisakan oleh BTR untuk diisi. Tapi Semua Ryzen, tempat diisi sama mereka. Ryzen sudah mulai mendekat dan Blue Beast juga bakal fight dengan Godsend. 1 pick tadi masuk, tinggal 1 player aktif lagi dan Ryzen juga mengontrol area yang sungguh bagus. DRS dipulangkan menuju ke arah lobby. 3 tim tersisa, 13 kill untuk Red Aliens dan Luxi sungguh percaya diri untuk menggerakkan mobilnya ke high ground seorang diri. Ingin memotong rotasi dari Godsend dan juga Blue Beast. Iya, kita bakal dari BTR bermain dengan sangat baik, memotong kelihatan. semua jalur rotasi tim-tim lain, tidak membiarkan mereka mendapatkan posisi yang enak sama sekali. Semua high ground dikontrol, semua low ground dikontrol, semua compound juga diambil, ditekan musuhnya hanya ke pojokan kecil. Ya, dan Trollkiss kembali ter-revive 2-4-1. Berhasil dikuasai
oleh Red Aliens kali ini. Reggie masih bertahan di bagian lower ground, seorang diri aja udah mulai ngedrop semua backpacknya dia. Hanya dibawa seutuhnya aja, sebutuhnya aja, sorry bukan seutuhnya aja. Lempar granat, hampir melewati satu seng tadi, broken wallnya hampir ditembus dan akan dilempar molotov. Blue Zone sudah mulai menghimpit dan Microboy kontrol area yang begitu baik, langsung mendapatkan satu player lagi. Tinggal satu orang lagi, last man standing, 4 lawan 1. Ini bakal menjadi winner chicken dinner untuk Red Aliens. Jump shoot, double jump shoot kali ini, triple, 4 jump shoot, 5 jump shoot, winner chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens di last match kita untuk weekdays yang ketiga. Yes, dengan